Para pemerhati matematika, khususnya para siswa dan rekan-rekan guru matematika, di mana saja berada, salam dari Portal Mat, suatu channel yang mengajak kita untuk belajar matematika secara prosedural. Video ini berisi pembahasan tentang integral tertentu bagi kelanjutan, yang merupakan bagian keempat. Ada 3 soal yang akan dibahas. Yang pertama, integral terhadap X, E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X. Soal kedua, integral terhadap X untuk fungsi 1 per akar 12 kurang 9X kuadrat. Dan soal yang ketiga, integral terhadap X 1 per X kuadrat kurang 6X tambah 13. Kita bahas satu persatu. Pertama, integral E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X. Dan untuk membahas ini kita perlu mengingat rumus dasar ini. Artinya di bagian untuk memecahkan ini kita gunakan ini. Sebab di sini sudah tampak ini sebagai pemecahan. Jika integral berbentuk 1 per A kuadrat tambah U kuadrat, maka integralnya adalah hasilnya adalah 1 per A kali tangan inverse U per A tambah C. Rumus itu dapat dibuktikan dengan cara seperti biasa untuk menurunkan atau membuktikan rumus integral tak tentu, yaitu kita harus buktikan bahwa turunan dari ruas kanan terhadap U, tentu saja di sini variabel U, du dari 1 per A arkes tangan U per A ini tambah C, tentu saja konstanta integrasi, ini harus sama dengan 1 per A kuadrat tambah U kuadrat. Nah, ini yang harus dibuktikan. Sebab kalau untuk membuktikan integral tak tentu memang demikian, ya, demikian. Oke, nanti kita tunjukkan cara pembuktiannya dalam soal ini, ya. Untuk memecahkan soal ini kita misalkan, ya, kita misalkan melihat kecenderungan, perbandingan dengan yang ini. Itu kita misalkan bahwa U, atau kita gunakan variabel lain supaya tidak begitu membingungkan saudara. Kita ambil T sama dengan E pangkat X. Di sini dt tentu saja sama dengan E pangkat X dx. Nah, dan kelihatan di sini. Kemudian, berdasarkan pemisalan ini, kita tulis kembali integral di atas, maka integral E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X dx ini dapat ditulis sebagai integral 1 per 1 tambah E pangkat X kuadrat. Ini tentu saja ini bisa ditulis demikian karena sifat perpangkatan dipangkatkan. Perpangkatan bilangan berpangkat masa. Lalu di sini E pangkat X dx. Nah, melihat hasil terakhir itu, ini sama dengan integral 1 per 1 tambah T kuadrat. Karena X kuadrat itu sama dengan ini. Ya, dan T. Baru kemudian E pangkat X dx itu menjadi ini. Menjadi dt. Nah, sekarang sudah terlihat. Sudah cocok dengan bentuk yang sana. Ya. Sudah cocok dengan bentuk itu. Oleh karena itu hasil integralnya dapat dihitung. 1 per 1 karena A sama dengan 1. 1 per 1. Tangan inverse U per A. Di sini U sama dengan T.
tentu saja T per A, T per 1 tambah C. Ya. Maka kita sederhanakan ini sama dengan tangan inverse T tambah C. Lalu kembalikan ke variabel X, karena T adalah E pangkat X, ini sama dengan tangan inverse E pangkat X tambah C. Ini integral dari fungsi di atas. Kalau kita ragu-ragu dengan hasil ini, kita dapat tunjukkan buktinya. Ya, kita dapat buktikan bahwa sesuai dengan arah ini pembuktiannya. Ya, arah DU. Jadi kita turunkan ruas kanan, kita turunkan ini. Ya, jadi kita turunkan ini, buktikan bahwa sama dengan ini, integran. Oke, kita lakukan. Jadi kita tunjukkan bahwa dx dari tangan inverse E pangkat X sama dengan E pangkat X per 1 tambah E pangkat 2X. Nah, kita tunjukkan itu. Bukti. Misalkan, ya, misalkan Y sama dengan tangan inverse E pangkat X. Ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa sesuai definisi fungsi inverse ya, bahwa tangan Y sama dengan E pangkat X. Tangan Y sama dengan E pangkat X. Ya. Sehingga kalau kita turunkan tangan Y itu sama dengan secant kuadrat dy, Y dy, dan turunan ini terhadap X adalah tetap E pangkat X dx. Nah, dari sini kita dapatkan dy dx atau dx dari fungsi itu, itu sama dengan, kita lihat bentuk ini, tentu saja E pangkat X di sini, dan di bawah adalah secant Y kuadrat. Secant Y kuadrat ini apa artinya? Kita lihat definisi ini. Kalau kita melihat definisi ini, ya, definisi itu menyatakan bahwa kalau kita perhatikan, untuk kita gunakan itu untuk mencari secant Y kuadrat. Kita perhatikan segitiga siku-siku dengan di sini sudut Y. Tentu saja kalau tangan Y adalah perbandingan sisi di depan, di sini E pangkat X dan di sini 1. Kan E pangkat X per 1. Nah, berarti sisi miring panjangnya adalah akar dari kuadrat dari 1 tambah kuadrat dari E pangkat X. Kuadrat dari E pangkat X adalah E pangkat 2X. Nah, dari sini langsung kelihatan. Secant Y kan sama dengan sisi hipotenusa per sisi yang mengapit. Jadi sama dengan akar 1 per E kuadrat E pangkat 2X per 1. Jadi di sini langsung terlihat bahwa ini sama dengan akar dari 1 tambah E pangkat 2X. Dan secant kuadrat tentu saja sama dengan 1 tambah E pangkat 2X. Jadi ini langsung kita boleh tulis di bawah. 1 tambah E pangkat 2X. Dan terbukti. Ini. Ya, terbukti. Oke, begitu cara membuktikan integral tak tentu. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Integral terhadap X 1 per akar itu. Ini kita tidak berikan buktinya, tapi caranya dapat dilakukan seperti tadi. Jadi Anda sendiri yang membuktikan. Rumus yang dapat digunakan adalah ini. Ya. Rumus yang dapat digunakan adalah integral terhadap U dari fungsi 1 per akar A kuadrat kurang U kuadrat. Itu sama dengan arc sin U per A tambah C tentu saja. Nah,
Di sini supaya cocok dengan keadaan ini kita misalkan, ya, kita misalkan bahwa T sama dengan 3X. Kenapa 3X? Karena kalau T kuadrat menjadi 9X kuadrat, makanya kita pakai 3X, ya. Supaya cocok dengan posisi ini. Dan di sini kita dapatkan dt sama dengan 3dx. 3dx. Atau ini ekuivalen dengan dx sama dengan sepertiga dt. Kenapa kita harus tulis seperti ini? Karena kita membutuhkan pernyataan dx. Sekarang maka bentuk integral di atas, integral 1 per akar 12 kurang 9x kuadrat dx, ini dapat ditulis sebagai integral 1 per akar, ya kita boleh sederhanakan bentuknya supaya cocok-cocok dengan ini, menjadi akar 12 kuadrat, kan sama dengan 12, kurang ini boleh ditulis 3x kuadrat, sorry, bukan 3. Tulis sebagai, 3x betul. 3x kuadrat kan 9x kuadrat dx, ya. Nah, sekarang kita gunakan variabel t. Ini sama dengan integral 1 per akar tetap 12, ya. Akar 12 kuadrat kurang t kuadrat. Lalu di sini dx ganti dengan ini, sepertiga dt. Ya, sepertiga dt. Lalu hasilnya adalah ini sepertiga ini kita boleh tulis di depan. Langsung saja supaya tidak begitu sepertiga. Jadi kita hapus yang ada di dalam, supaya lebih rapi kita tulis kembali dt di sini. Ini sudah cocok dengan yang sana, ya. Sehingga berdasarkan itu kita boleh tulis ini sama dengan sepertiga sin inverse, ya. Sin inverse U, atau di sini T per A. A di sini akar 12 tambah C. Kita kembalikan ke variabel X, ini sama dengan sepertiga sin inverse atau arah ke sin, T adalah 3X. 3X per akar 12 tambah C. Ya, selesai. Anda dapat turunkan ini untuk mendapatkan fungsi integran di atas untuk buktikan kebenaran dari hasil ini. Oke, kita pindah ke nomor 3. Bentuk ini juga menggunakan rumus dasar seperti nomor 1. Ya. Oleh karena itu kita rubah bentuk ini dengan memisalkan, ya, atau menuliskan kembali. Kita tuliskan kembali ini sama dengan integral 1 per x kuadrat kurang 6x. Karena di sini ada bentuk u kuadrat, jadi kita tertarik dengan pembuatan bentuk integral bentuk kuadrat sempurna. Kita tambah dengan negatif setengah dari 6, negatif 3 kuadrat, ya, tambah 4 tentu saja supaya dapat 13. Ini kan 9. Ini 9, ya, jadi harus 13. Kita tulis lebih rapi lagi yang satu ini. Jadi di sini 1 per dx, ya. Nah, ini sama dengan, kita boleh tulis di bawah integral
Ini boleh ditulis X kurang 3. Ini kuadrat sempurna. Tambah 4 atau 2 kuadrat. Ya, supaya cocok dengan yang sana toh. Lalu di sini 1 dx. Nah, supaya lebih sederhana kita tuliskan dalam bentuk U. Misalkan T saja ya. T sama dengan X kurang 3. Maka dt sama dengan dx. Jadi ini boleh ganti dt. Sehingga ini boleh ditulis, kita tulis di sini saja ya. Itu boleh ditulis integral 1 per t kuadrat tambah 2 kuadrat. 1 per. Ini juga dt. Karena sama saja, dx sama dengan dt. Sehingga ini dengan mengacu ke sana, di sini A sama dengan 2. Dan T sama U sama dengan T. Jadi sama dengan 1 per 2. Nah, 1 per A. Tangan inverse U per A. Jadi sama dengan T per 2. Tambah C. Kita kembalikan ke variabel X. 1/2. Ya, 1/2 tangan inverse X kurang 3. Ya, T X kurang 3 per 2 tambah C. Ya, selesai. Itulah jawaban integral ini. Ya. Dan saudara, para mahasiswa, kita sudah selesai dengan nomor 3 dan juga sekaligus sudah menyelesaikan part 4 dari integral tak tentu. Masih lanjut pada part 5 dan seterusnya terkait dengan metode-metode integrasi. Demikianlah pembahasan kali ini, dan tentu saja kita jumpa dengan video yang berbeda dengan materi yang berbeda. Salam dari Portal Mat.